Kedua adalah kita bisa menelaah bagaimana bangkitnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang prestasi besarnya kita tahu ya, berhasil membebaskan kaum muslimin dari pasukan Eropa yang waktu itu menjajah kota Yerusalem ya, Palestina selama 88 tahun. Jadi kalau kita lihat ukuran prestasi satu peradaban adalah kekuatan militer, memang itu menjadi salah satu. Jadi kalau kita mengukur salah satu indikator peradaban itu kuat atau tidak, memang diukur dari kekuatan militernya. Sampai sekarang masih begitu. Ya, kita lihat namanya teknologi pesawat, misalnya kalau sudah ada pesawat yang dibuat oleh timnya Pak Ilham Habibie itu kalau nggak salah pesawat jet N berapa gitu. Ya, yang kemudian belum selesai. Itu sebetulnya waktu itu teman-teman IPTN bilang itu pesawat jet tercanggih yang selangkah lagi Indonesia itu mampu memproduksi pesawat tempur. Jadi tetap teknologi tertinggi di bidang pesawat memang dimiliki pesawat tempur. Maka 70% riset di Amerika itu memang riset pertahanan. Jadi salah satu indikator ya, kalau kita lihat makanya Amerika mengikuti Romawi dulu, semboyannya juga sama ya, yang pernah diucapkan oleh Prabowo waktu debat Pilpres ya, si vis pacem para bellum ya, jika kamu mau damai siapkan perang. Itu semboyan Romawi, dan bangsa Romawi waktu itu terkenal bangsa yang paling kuat ya secara militer. Bayangkan bangsa yang ratusan tahun pengalaman perangnya ya, yang dalam perang Yarmuk itu jumlahnya 8 sampai 10 kali lipat ya pasukan kaum muslimin yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan kemudian diganti di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, panglima besarnya diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Gimana waktu itu seorang Khalid bin Walid ya memimpin pasukan sekitar 20.000 menghadapi 200.000-an ya pasukan Romawi, dan kalah itu Romawi ya. Kalau menurut Ustadz Budi Azhari waktu itu Khalid bin Walid mengatakan, di mata saya pasukan Romawi, orang-orang Romawi ini seperti lalat. Itu kira-kira kualitas ya sahabat Nabi itu begitu, menghadapi pasukan terbaik di dunia yang jumlahnya 8 sampai 10 kali lipatnya. Itu beliau mengatakan, di mata saya mereka seperti lalat ya. Dan waktu orang-orang Islam mengatakan ini pasukan Romawi banyak sekali ya, Khalid bin Walid membalik ya, justru pasukan Islam ini banyak sekali ya. Jadi logika orang waktu itu mengatakan Romawi yang 200.000 itu banyak sekali, pasukan kita sedikit. Tapi bagi Khalid bin Walid pasukan kita banyak sekali ya. Dan beliau mengatakan kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena Allah bersama kita ya, dan kita akan kalah kalau Allah meninggalkan kita. Ini rumus penting. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ya mendidik satu generasi terbaik ya. Kita bisa melihat bagaimana modelnya generasi sahabat ini model ideal ya, satu generasi yang selalu berpola seperti generasi Robbani itu. Basicnya adalah ilmu. Jadi generasi ini generasi yang cinta ilmu, berbudaya ilmu ya, mereka haus ilmu. Dan ini model umum sebetulnya ya, bangsa manapun yang akan menjadi bangsa besar ya, Jepang kah, Korea kah ya, itu selalu dimulai dari bangkitnya tradisi ilmu ya, masyarakatnya haus ilmu di situ. Nah itu tuh cirinya. Jadi kita lihat bagaimana bangsa barat itu bangkit gitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Irlandia ya, judulnya What Islam Did for Us, apa yang Islam perbuat ya terhadap kami, maksudnya orang barat. Dan Dr. Tim Wallace Murphy ini menulis satu subbab dalam bukunya, itu berjudul The West Debt to Islam ya, hutang barat terhadap Islam. Dan dia ceritakan di sini bagaimana Barat itu, kata dia, tidak akan pernah mampu membayar hutangnya kepada umat Islam sampai kapanpun, karena mereka berhutang budi luar biasa ya kepada umat Islam, karena mereka belajar sains dan teknologi itu kepada umat Islam ya. Penerjemahan karya-karya ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim
itu dilakukan secara masif, dan mereka mengirim ya bahkan pendeta-pendeta mereka ke pusat-pusat pendidikan Islam waktu itu ya, di Cordova, di Toledo, di Baghdad ya dan sebagainya. Mereka belajar bahasa Arab karena waktu itu bahasa sains itu bahasa Arab ya. Ulama-ulama kita dulu menulis ya kitab sains itu dalam bahasa Arab. Di saat itu Barat masih ketinggalan sekitar 500 sampai 600 tahun. Ya sebagai gambaran saja, misalnya abad ke-10 Masehi ya, ilmuwan muslim Abu Rayhan Al-Biruni itu sudah mampu merumuskan ya, membuat rumus menghitung diameter bumi. Itu abad ke-10 Masehi. Eropa masih menghukum Galileo Galilei abad ke-16 ya, dijebloskan ke penjara bawah tanah karena dia menyebarkan teori heliosentris. Jadi kalau kita refleksikan, generasi sahabat Nabi ini generasi yang haus ilmu, itu ciri pertama. Yang kedua, generasi ini adalah generasi yang tingkat kasih sayangnya sama manusia itu sangat tinggi. Jadi ini masyarakat yang ideal. Madinah itu masyarakat yang embrio satu peradaban besar, karena masyarakat ini masyarakat yang saling tolong menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Jadi kalau kita sekarang saya kemarin dengar cerita dari Pak Amang bagaimana orang-orang katanya di Skandinavia itu ya, itu mereka bayar pajak 70% pada negaranya ya, dan mereka senang ya. Nah coba sekarang bagaimana masyarakat kita itu gitu ya, satu sama lain saling tolong menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Banyak kisah di masa sahabat Nabi ya, sampai waktu sakaratul maut pun mereka masih berpikir untuk saudaranya ya, bukan dirinya. Nah itu Rasulullah berhasil mendidik ya satu kaum yang seperti ini. Yang berikutnya ya, masyarakat Madinah waktu itu adalah masyarakat yang apa itu miras berhasil memberantas minuman keras dalam waktu yang sangat singkat, karena itu penyakit masyarakat ya, miras, narkoba ya. Makanya nanti untuk menghancurkan satu masyarakat ya pakai aja miras sama narkoba itu, dan Rasulullah membasmi itu ya bersama dengan turunnya surat berapa itu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton ya, itu dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi itu apa namanya cara ya Rasulullah membangun satu masyarakat yang terunggul. Nah kaum seperti ini dan yang kemudian terbukti hanya 5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin waktu itu sudah mampu mengalahkan Romawi ya, menaklukkan kota Yerusalem. Dan uniknya ya, kaum muslimin membangun tradisi baru yang belum pernah dikenal dalam sejarah. Itu yang Karen Armstrong, penulis Inggris terkenal, menulis buku tentang kota Yerusalem ya, udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan dia, karena Armstrong ini menggambarkan belum pernah terjadi penaklukan kota Yerusalem ya, itu seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana Umar, kata dia, pemimpin pertama di muka bumi ya, yang menaklukkan kota Yerusalem dan tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah, tidak membantai penduduknya, tidak melakukan pembakaran, penghancuran. Bahkan pihak yang kalah yaitu Kristen itu menandatangani satu piagam yang disebut dengan piagam Ailia, tradisi yang membuat perjanjian. Itu memang dicontohkan Rasulullah SAW dengan piagam Madinah itu. Nah, itu yang Profesor Hamidullah ya, ahli manuskrip kuno dari Perancis, menyebut piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world, konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Jadi kalau anak-anak sekarang ya saya tanya contoh negara maju mana, nggak tergambar bahwa Madinah itu negara terbaik ya. Sampai ada yang si beberapa pesantren tahfidz santrinya saya tanya, coba sebutkan contoh negara maju, karena saya tahu dari dulu saya SMP juga diajari begitu, ciri-ciri negara maju, negara yang income per kapitanya tinggi ya, negara yang apa namanya, sekarang ditambah lagi kurikulum 2013 itu ada negara yang menghormati HAM, gender, termasuk lucu juga negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Nah, saya baca kurikulum SMP ini marah saya. Makanya saya tulis
artikel di majalah Hidayatullah 2017 yang lalu. Saya beri judul Presiden 10 Anak. Ya, jadi kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Satu keluarga 10 anak. Ya. Kita ini harus ngejar Amerika, Pak. Kita ini sekarang keempat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Kita 267 juta tahun lalu. Amerika 304 juta, India 1,3 miliar, Cina lebih 1,4 1,5 miliar. Jadi harus kita kejar Amerika ini. Ya, kita harus naik ke nomor 3 gitu ya. Ini nggak ada presiden yang punya program kayak begitu, makanya nggak ada yang milih saya. Jadi takut, Pak, ya, nambah anak babi nggak takut, tapi nambah anak manusia takut, kan ini aneh ya cara berpikirnya, itu melawan hadis Rasulullah. Ya, saya sudah tanya ahli-ahli hadis tuh, kenapa ya Rasulullah tuh kok saya belum ketemu hadis perbanyaklah istri. Ya, ada nggak yang menemukan Rasulullah bilang banyak-banyakilah istrimu, ada nggak? Ada kata-kata Ibnu Abbas, ini Ustadz teman saya Ustadz Farid Ogbah seneng banget kata Ibnu Abbas, ini selalu beliau kutip, ya, ya, khairun nas aktsaruhum nisaan. Jadi laki-laki yang terbaik itu yang paling banyak istrinya, ini kata Ustadz Farid Ogbah, ya. Maka beliau banyak istrinya, ya. Tapi memang ini ada kaitannya dengan generasi gemilang. Hadirin rahimakumullah. Jadi sahabat Nabi itu ya, itu memang manusia-manusia terbaik, Pak, dan berhasil mewujudkan itu, membangun peradaban tinggi, ya. Jadi bukan sekedar kekuatan militernya, Pak. Jadi ada bangsa yang militernya kuat, ya, seperti bangsa Mongol, ya, bangsa Romawi waktu menaklukkan Yunani, itu memang bangsa yang ototnya kuat, ya, preman gitu. Tapi ketika dia menaklukkan Yunani, dia nggak membangun peradaban baru, malah dia akhirnya terserap ke peradaban Yunani. Orang Romawi waktu itu bangga berbahasa Yunani, makanya Bible itu ditulisnya dalam bahasa Yunani. Padahal Yesus tidak berbicara bahasa Yunani, ya, tapi bicara bahasa Ibrani. Nah, kemudian kita lihat Mongol pernah menaklukkan Baghdad, tapi Mongol nggak membangun peradaban baru. Nah, jadi ciri-cirinya kalau kita perhatikan, ya, satu peradaban itu yang menang itu bukan hanya kekuatan militernya, tapi juga kekuatan sains dan teknologinya. Jadi kekuatan peradaban itu unggul, ya, dia bisa menaklukkan yang lain kalau kekuatan sains teknologinya ini unggul. Tapi kekuatan inti satu peradaban memang ditopang dari akhlaknya, gitu. Jadi kalau bangsa itu bisa aja akhlaknya mulia, ya, tapi sains teknologinya nggak unggul, bangsa ini akan kuat daya tahannya, cuma dia nggak bisa mengungguli peradaban lain. Nah, umat Islam waktu itu adalah bangsa yang cepat belajar, sama dengan bangsa Barat. Bangsa Barat ini bangsa yang cepat sekali belajar, dan mereka sanggup belajar dalam waktu cepat, mengambil alih kemudian, ya, kepemimpinan dunia dari peradaban Islam sampai sekarang. Nah itu, jadi bagaimana model pendidikan, ya, karena generasi ini produk pendidikan.